Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salahuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari regresi linear berganda 3 variabel. Pada kesempatan kali ini saya sudah memasukkan nilai pada tabel untuk soal kali ini. Di sini kita dapat nilai akhir untuk mata pelajaran kimia, kemudian nilai ujian, frekuensi membolosnya, dan nilai kuis. Untuk menyelesaikan persoalan kali ini kita memerlukan yang namanya tabel penolong. Jadi di sini ada tabel penolong, kita bisa lihat. Jadi nantinya di sini tabel inilah yang akan membantu kita untuk mencari hasil dari pencarian yang ingin kita dapatkan. Baiklah, langsung saja kita cari untuk yang pertama nilai X1Y. Langsung saja X1 dikali dengan Y. Ini bisa kita tarik. Lalu kemudian selanjutnya X2 dikali dengan Y sama dengan X2 dikali dengan Y. Selanjutnya X3 dikali Y, X3 dikali dengan Y, kemudian X1 dikali dengan X2 sama dengan X1 dikali dengan X2. Selanjutnya X1 dikali dengan X3, X1 sama dengan X1 dikali dengan X3, X2 dikali dengan X3, X2 dikali dengan X3, kemudian X1 dipangkatkan dengan 2, X1 dipangkatkan dengan 2, X2 dipangkatkan dengan 2, X2 dipangkatkan dengan 2, dan X3 dipangkatkan dengan 2. X3 dipangkatkan dengan 2. Ini bisa kita tarik saja. Nah, di sini saya sudah masukkan rumus sebelumnya untuk menjumlahkan hasil dari setiap baris ini, setiap kolomnya. Jadi langsung dijumlahkan untuk X1 dikali Y itu langsung dijumlahkan hasilnya sini sampai ke X3 pangkat 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai matriksnya, matriks A, matriks A1, matriks A2, dan matriks A3, A4, dan untuk nilai H-nya. Di sini berdasarkan tabel yang kita buat, untuk nilai N-nya itu atau jumlah datanya itu ada sebanyak 12. Jadi N-nya sama dengan 12. Pertama di sini kita bisa lihat tentukan matriks yang diperlukan. Jadi di sini ada A sama dengan itu ada N untuk sampai X3 pangkat 2. Kemudian juga ada nilai H-nya. Yang pertama kita cari matriks A-nya. Jadi di sini tinggal kita masukkan pertama nilai N. Untuk nilai N kita tadi ada 12. Kemudian sigma X1 kita ambil dari nilai penjumlahan dari baris atau kolom X1. Kemudian sigma X2 dan sigma X3. Kolom yang kedua sama dengan sigma X1 kemudian sigma X1 pangkat 2, X1 pangkat 2, kemudian X1 dikali dengan X2 sigmanya,
yang ini. Kemudian sama dengan sigma X1 dikali dengan X3 yang ini. Kemudian sigma X2 yang ini, sigma X3 selanjutnya sigma X1 dikali X2 X1 dikali X2 yang ini sama dengan sigma X1 dikali X2. Kemudian sigma X1 dikali dengan X3 sama dengan sigma X1 dikali X3. Untuk yang ini sigma X2 pangkat 2 X2 pangkat 2, kemudian sigma X2 kali X3 X2 kali X3 sama dengan sigma X2 kali X3 X2 kali X3 yang ini sigma X3 pangkat 2 X3 pangkat 2. Nah, untuk kita sudah mendapatkan nilai apa? Kita sudah memasukkan nilai untuk matriks A. Selanjutnya kita akan mencari nilai H-nya. Untuk nilai H itu kita masukkan sama dengan yang pertama sigma Y yang ini, kemudian sigma X1Y, kemudian sigma X2Y, yang terakhir sigma X3Y yang ini. Selanjutnya kita mencari nilai matriks A1, dan untuk matriks A1 ini kita dapatkan dengan cara menukarkan kolom baris yang pertama dengan nilai H. Jadi di sini yang pertama kita masukkan nilai H, kemudian yang lainnya tetap. Ini tinggal kita tarik. Kemudian begitu pula dengan untuk menentukan nilai matriks A2 nya. Jadi pada kolom yang kedua kita ganti dengan nilai H. Yang pertama ini sama, yang kedua kita ganti dengan nilai H, yang ketiga kita tetap, begitu juga dengan yang keempat. Ini bisa kita tarik. Selanjutnya untuk matriks A3 sama dengan kita ikutin yang untuk yang pertama, yang kedua juga, yang ketiganya kita ganti dengan nilai H, yang keempat tetap. Kemudian yang terakhir untuk matriks A4, yang pertama, kedua, dan ketiganya tetap. Yang keempat kita ganti dengan nilai H. Kemudian
kita akan menentukan nilai determinan dari setiap matriks yang sudah kita cari. Yang pertama, untuk matriks A, kita menggunakan rumus mencari determinan itu menggunakan rumus sama dengan mdeterm. Kemudian tinggal kita blok matriksnya, enter. Sama juga dengan matriks sama juga untuk mencari nilai matriks A1 nya sama dengan mdeterm. Kita blok lagi matriksnya. Begitu juga untuk yang A2 sama dengan mdeterm. Kita blok nilainya. Yang ketiga kita blok lagi untuk matriks A3. Kemudian yang terakhir kita blok matriks A4, enter. Setelah kita mendapatkan nilai determinan dari masing-masing matriks, kemudian kita akan mencari nilai B1, B2, dan B3 dan B4 dengan cara membagikan nilai masing-masing matriks dengan cara membagikan nilai-nilai masing-masing determinan dibagi dengan determinan A. Berarti sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A, kemudian determinan A2 dibagi dengan determinan A, kemudian sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Yang terakhir determinan A4 dibagi dengan determinan A. Determinan A4 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya untuk rumus regresi berganda itu sama dengan B1 ditambah dengan B2 dikali X1 ditambah dengan B3 dikali X2 ditambah dengan B4 dikali dengan X3. Jadi di sini kita coba masukkan nilainya agar dapat digunakan nanti ya. Untuk nilai B1 tadi sama dengan kita ambil, kemudian ditambahkan dengan B2 dikali dengan X1, B2 dikali dengan X1, X1 tambah dengan B3 dikali dengan X2, B3 dikali dengan X2 ditambah dengan B4 dikali dengan X3, B4 sama dengan B4 kali dengan X3. Nah, di sini kita misalkan nilai X1, X2 dan X3 nya itu dengan 70, 2 dan 80. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan 1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1, X1 nya ini ditambah dengan B3 dikali dengan X2, X2 nya ini ditambah dengan B4 dikali dengan X3 ya, dikali dengan X3 dan enter. Maka didapatkan hasilnya adalah
92,74366719 untuk nilai Y-nya. Jadi di sini kita dapatkan hasil pencarian nilai final dari hasil penjumlahan dari nilai akhir kimia, nilai ujian, frekuensi membolos, dan nilai kuisnya. Maka didapatkan nilai akhir kimianya itu adalah 92, sekian. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang cara mencari regresi linear berganda 3 variabel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.